Kepribadian INTP ini sangat unik, seniman atau saintis banget deh istilahnya. Lebih nyaman bekerja sendiri, solitary, independen banget deh. Bukan yang dikit-dikit dipanggil meeting sehingga konsentrasinya sering terganggu dalam berinovasi. Kamu butuh pekerjaan yang di mana kamu bebas berkreasi di waktu yang kamu tentukan sendiri. Kalaupun bekerja di perusahaan biasanya lebih nyaman di tim kecil, sehingga divisi seperti R&D atau Research and Development itu biasanya cocok buat kepribadian INTP ini. Contoh, saya pernah mewawancara lulusan fisika. Setelah lulus, dia bekerja di R&D, Research and Development, perusahaan yang memproduksi alat-alat tambang. Kerjanya di sana terima komplain. Jadi kalau ada komplain tertentu, ini kenapa sih bornya kok cepat sekali penyok gitu. Padahal ujungnya udah terbuat dari diamond sintetis. Nah, orang dengan tipe kepribadian seperti kamu biasanya suka penasaran, curious, tertantang secara intelek kalau ada masalah dan berusaha gali untuk mencari solusinya. Tapi setelah ketemu solusinya, seringkali bosen nih. Jadi butuh tantangan baru lagi. Sehingga divisi Research and Development tadi itu salah satu bidang yang pas atau karir yang pas buat orang-orang INTP seperti kamu. Bagi yang suka seni, jurusan animasi atau game development mungkin bisa coba kamu pertimbangkan. Karena uang yang beredar di industri games sebetulnya jauh lebih besar daripada uang yang beredar di industri perfilman Hollywood. Jadi secara prospek, bidang ini juga cukup menjanjikan. Nah, jurusan seputar games beserta peminatan atau prospek karirnya sudah saya tuliskan di dalam infoletter jurusanku dengan topik games. Coba kamu bisa baca secara gratis di jurusanku.com. Jurusan seni rupa sebetulnya jarang dilirik anak-anak, karena kalau suka seni umumnya yang terpikir adalah arsitek dan desain saja. Padahal seni rupa itu sendiri banyak memberikan peluang karir, terutama untuk tipe kepribadian INTP seperti kamu, karena di situ bebas berekspresi. Tidak harus selalu ngikutin keinginan klien atau pelanggan ya. Nah, seni rupa sebetulnya bukan sekedar belajar teknik melukis. Karya seni yang mahal yang membedakan dengan karya seni yang murah itu bukan hanya tekniknya, tapi yang lebih penting adalah konten atau isinya. Jadi, mata kuliah di dalam seni rupa itu malah banyak menyangkut seperti filsafat seni misalnya. Kita diajari mengamati fenomena yang ada di sekitar kita, kita analisa, kita serap, kemudian kita tuangkan dalam karya seni. Itu yang mahal. Karya seninya bisa berupa film, bisa berupa tulisan, bisa berupa patung, bisa berupa lukisan, foto, atau apa saja. Itu hanya masalah teknis yang bisa kamu pelajari sambil jalan. Jurusan filsafat sebetulnya layak juga dipertimbangkan dan cocok buat kepribadian INTP. Lulusan filsafat itu berdasarkan data. Sebetulnya banyak yang bekerja di industri media, copywriter. Karena tipe kepribadian INTP ini jago menyampaikan suatu pesan yang harusnya panjang, tapi bisa dirangkum dalam satu kalimat saja, atau bahkan dalam 2 atau 3 kata saja. Nah, itu tugas dari seorang copywriter, dan yang bagus-bagus seringkali dibayar mahal. Iklan-iklan yang kita baca atau kita dengar itu kan tidak hanya gambar, tidak hanya film, tapi ada kata-kata yang terlibat di dalamnya. Dan itu sangat efektif untuk branding atau menancapkan sebuah brand dari sebuah produk atau perusahaan. Itu yang dinamakan copywriter. Bahkan banyak juga lulusan filsafat yang berdasarkan data kenyataannya menjadi pengusaha loh. Karena mereka jago menganalisa keruwetan yang terjadi dan menyederhanakannya menjadi masalah yang sederhana dan solusinya sudah langsung jelas. Seperti misalnya LinkedIn, sosial media yang banyak digunakan untuk dunia korporasi, perusahaan mencari karyawan atau karyawan mencari pekerjaan. Pendirinya lulusan S2 filsafat.